Memang tidak ada pilihan. Kita harus jalani ini semua kembali. Perjuangan masih belum selesai. Kalau waktu dulu kita berjuang untuk menyesuaikan diri dari yang offline, pembelajaran offline menjadi online, sekarang saatnya kita memperjuangkan kembali sekali lagi untuk anak didik kita sendiri, supaya mereka mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di video atau konten saya kali ini, konten Kang Guru IPA. Dan akhirnya saya bisa menyempatkan lagi untuk membuat video di YouTube. Karena mohon maaf teman-teman kalau seandainya selama ini saya jarang banget upload lagi, karena ya kemarin sibuk banget untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga para guru itu diminta atau dituntut untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti pelatihan dan harus mengisi berbagai macam formulir yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan tempat saya mengajar. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya ingin membahas tentang blended learning. Ya, bener banget teman-teman. Mungkin kalau seandainya teman-teman guru di sini yang menonton kebingungan. Sama seperti halnya ketika waktu dulu yang awalnya kita nggak belajar online, jarang banget menggunakan pembelajaran di ya basicnya online. Tapi ketika ada pandemi dan kita harus dituntut untuk menguasai pembelajaran online dan beberapa fitur-fitur atau software, kita juga kebingungan. Dan sekarang sama banget. Mungkin dulu kita mengira kalau seandainya pandemi sudah mulai berkurang, ya sudah mulai membaik situasinya, kita bisa langsung melaksanakan kegiatan PTM, siswa langsung hadir gitu. Tapi ternyata tidak, dan semuanya ada proses transisinya, dan itu pun ditargetkan oleh pemerintah, setahu saya adalah sekitar Desember atau Januari. Tapi itu pun katanya pun belum pasti gitu, karena masih harus memfollow up dan tergantung dari situasi dan kondisi pandemi di negara kita, di Indonesia. Nah, yang mau saya sharingkan pada video ini adalah kegiatan blended learning yang mungkin sudah saya lakukan selama ini. Sekolah tempat saya bekerja itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka sekitar 3 minggu yang lalu, atau bisa dibilang sebulan yang lalu lah. Ya, termasuk dengan proses-proses persiapannya, dimana kita juga harus mempersiapkan nggak cuman dari fasilitas protokol kesehatan, tapi juga dari pengetahuan, bekal-bekal pengetahuan dari baik para guru maupun siswa, bahkan juga orang tua. Bahkan pas persiapan pun baru kali ini tahu kalau seandainya orang tua siswa itu terlibat gitu, dan memang punya andil dan peran yang sangat penting gitu dalam memutuskan apakah anak mereka bisa atau diperbolehkan atau bahkan layak untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Katanya Kemendikbud melaporkan ada beberapa klaster COVID yang terjadi di negara kita, yang muncul setelah kira-kira seminggu pembelajaran tatap muka diluncurkan, disahkan tuh. Padahal, nah ini menarik nih, KPAI merilis bahwa sekitar 80% sekolah-sekolah di Indonesia itu siap melaksanakan tatap muka. Dan Kemendikbud pun sudah juga mempunyai data bahwa sebagian besar, saya kalau nggak salah baca 60% ke atas ya, mengatakan bahwa anak-anak dan orang tua menginginkan anaknya untuk bisa kembali ke sekolah. Seperti itu. Tapi menurut saya ini agak sedikit bias. Kenapa? Survei yang menganggap bahwa seolah-olah siswa datang ke sekolah itu serta-merta gitu, semuanya gitu, nggak transisi seperti sekarang, nggak nyicil-nyicil seperti sekarang. Dan semua pemahaman para guru rata-rata dan bahkan orang tua, bahkan juga anak-anak kita semua seperti itu, menganggap bahwa pembelajaran tatap muka ya udah datang aja ke sekolah tanpa ada embel-embel. Oh, ternyata untuk datang ke sekolah satu kelas itu hanya diperbolehkan hanya 18 siswa dalam satu kelas, dan juga hanya sekitar 2 jam di sekolah. Apa ya, sekali lagi memang komunikasi dari atas, dari hulu ke hilir itu memang begitu
itu kurang apa ya, mungkin juga salah dari saya juga sebagai guru yang sulit menyediakan waktu untuk mencari tahu gitu ya, informasi yang akurat dari pusat, dari pemerintah pusat, sehingga bisa sampai ke bawah. Dan akhirnya pada saat ini yang terjadi adalah banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk melaksanakan PTM. Kenapa? Mungkin ya, setelah mereka menimbang-nimbang, kok kayaknya lebih baik belajar di rumah saja. Bayangkan gitu ya, datang ke sekolah mengantar anaknya di sekolah belajar cuma 22 jam. Kemudian satu kelas 18 anak, dan itu akhirnya malah menjadi PR bagi para guru. Itu bagaimana cara mereka memfasilitasi siswa yang hadir di sekolah sekaligus memfasilitasi mereka yang ada di rumah melalui online. Dan ini bukan suatu tugas yang mudah, sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana kami para guru memastikan bahwa pembelajaran yang diterima oleh anak-anak kita yang datang ke sekolah ya secara garis besar sama dengan teman-teman mereka yang ada di rumah. Tapi di saat yang sama kita juga harus dituntut ya, siswa yang datang ke sekolah itu juga harus memiliki value yang lebih daripada mereka yang ada di rumah. Coba bayangin gimana gitu kita melaksanakannya, apalagi seorang guru itu hanya bekerja sendiri. Pertama. Yang kedua, apalagi kalau seandainya di sekolah tersebut masih belum memiliki perlengkapan yang atau fasilitas yang memadai tuh. Jadi mau tidak mau ya, karena ruang kelas maksimal 18, pasti harus ada anak yang di rumah, atau semuanya dikesekolahkan saja tapi harus menambah ruangnya baru. Bayangin betapa luasnya dampak ini. Bagaimana kalau seandainya tidak ada tenaga atau guru yang memiliki kompetensi dalam memanajemen perlengkapan semacam studio seperti itu ya. Kayak sekarang ada kamera gitu ya, ada mikrofon, ada speaker, itu semua harus dipikirkan gitu. Jadi nggak bisa kita nanti aja lah pas pelaksanaan, karena itu men-settingnya pun nggak mudah. Butuh harus namanya pairing kalau pakai bluetooth, kalau seandainya pakai kabelnya juga harus pas, karena zaman sekarang kan jenis kabel macam-macam ya. Ya gitulah kira-kira. Mungkin ini kayak sedikit curhatan saya sejauh ini mengalami kegiatan atau pembelajaran blended learning. Tapi teman-teman semua, Bapak Ibu guru sekalian yang sedang menonton video ini, memang tidak ada pilihan. Kita harus jalani ini semua kembali. Perjuangan masih belum selesai. Kalau waktu dulu kita berjuang untuk menyesuaikan diri dari yang offline, pembelajaran offline menjadi online, sekarang saatnya kita memperjuangkan kembali sekali lagi untuk anak didik kita sendiri, supaya mereka mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan pembelajaran yang tidak mengorbankan psikologis mereka. Karena mau tidak mau, kalau seandainya mereka tetap belajar online, mereka akan mengalami burnout, mereka akan mengalami tekanan psikologis, dan mereka akan mengalami karena mau tidak mau kalau online kan pasti porsi tugasnya kan semakin bertambah, ya nggak? Nyatanya seperti itu. Kita para guru nggak usah naif lah, kita harus mengakuinya. Karena sulit sekali kita mengajar tanpa memberi tugas, karena tugas adalah salah satu weapon atau instrumen bagi kita, senjata bagi kita untuk memastikan bahwa kompetensi yang ingin kita transfer gitu ya kepada anak kita itu memang sudah tercapai oleh anak didik kita. Maka dari itu satu-satunya jalan yang memang harus PTM. Jadi mungkin kita harus sedikit bersabar Bapak Ibu, dan perlu juga untuk mengikut sertakan peran serta Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga harus berdoa supaya perkembangan pandemi di negara kita akan terus stabil, bahkan jauh lebih baik. Dan dengar kabar katanya waktu itu di beberapa hari yang lalu, semenjak saya membuat video ini, Jakarta 0 korban kematian. Dan saya berharap ya, setiap daerah juga akan seperti itu. Mudah-mudahan juga ada 0 kasus positif harian, dan sehingga sekolah bisa lebih bebas lagi untuk melaksanakan kegiatan PTM, dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala sebelum adanya pandemi. Tadi sudah saya memberikan beberapa persoalan, yaitu bagaimana cara kita mengelola kelas ya, karena kan mau tidak mau sekarang kan pembelajaran terpecah menjadi dua ya, ada kelas yang tatap muka dan ada kelas yang online. Kalau di saya menggunakan Zoom. Dan bagaimana caranya kalau misalnya kita mau mengkondisikan antara dua kelompok tadi yang terpecah dalam satu kegiatan yang sama. Artinya ini disebut sebagai synchronous learning, pembelajaran sinkron. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah
kalau sekolah tempat saya mengajar, memang sudah difasilitasi perlengkapan yang cukup memadai. Ada kamera, mikrofon, ada speaker, dan itu semua bisa dibilang berjalan dengan sangat lancar. Tetapi teman-teman semua, mungkin bapak ibu yang sedang menonton video saya saat ini sedang merasa fasilitas tersebut tidak ada gitu ya. Misalkan di beberapa daerah harus melaksanakan pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Tapi tenang aja, saya mungkin punya sedikit solusi. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu bapak ibu semua. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya sebut sebagai blended learning versi Kangguru IPA.